Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita umat yang wasat, yang pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, namun di atas dalil qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kita sekarang sampai pada bab ke-20, isbatu ma'iyatillah li khalqihi. Bab penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya atau dengan makhluk-makhluknya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anu Al-Karim. Ini insyaallah dihabiskan dulu pembahasan, meskipun enggak berkaitan dengan semua sifat-sifat Allah, namun beliau bawakan dulu dalil-dalil dari ayat. Insyaallah nanti akan disampaikan bab-bab setelahnya dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya mengajarkan kepada kita metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berjihad, dalam semua bidang keagamaan. Inilah Ahlus Sunnah. Dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Adapun ucapan ulama timbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Dan ini yang sudah sering ditegaskan para ulama di antara minhaj al-firqatun najiyah. Mereka selalu mendahulukan qala Allah wa qala Rasul, dan mereka tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas qala Allah wa qala Rasul. Dalilnya sudah insyaallah antum hafal semuanya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli fa in tanazatu fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ini pegang erat, ya. Jangan asal menemukan ucapan ulama yang cocok dengan hawa nafsunya langsung diposting. Paham? Timbang apakah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, apakah ada dalilnya. Paham ya? Ini sekali lagi yang perlu terus dicantumkan dalam setiap hati seorang muslim muslimah.
Dalil Ahlus Sunnah qala Allah wa qala Ar-Rasul. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama timbang dengan dalil. Kalau cocok kita ikuti, kalau tidak kita tinggalkan dengan tetap menghormati ulama tersebut. La tata'assab al-firqatu najiyah li ahadin minal a'immatil mujtahidin. Kata Syekh Muhammad bin Jamizin dalam Minhaj Firqatun Najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah tidak fanatik kepada seorang pun dari imam-imam ahli ijtihad. Dan ini wasiat mereka juga, diantaranya 4 imam mazhab. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli atul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini manhaj, namanya manhaj pegang erat. Bukan ya saya enak udele dewe beragama. Yang cocok diambil, yang nggak cocok ditinggalkan. Ini dalilnya qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami dijalankan oleh para salafu as-saleh. Nah, kita baca ayat-ayatnya. Di sini disebut ada 7 ayat. Ya, yang pertama surat Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini sudah 2 kali kita lewati, kita pelajari. Ada yang tahu enggak di bab apa saja? Hah? Sifat ilmu dan sifat sebelum ulu apa? Istiwa. Ya, pembahasan ayat ini sudah kita lewati, baik dalam pembahasan sifat ilmunya Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi, kemudian bab ya sebelum ini ada bab ulu, kemudian sebelumnya bab istiwa. Istiwa Allah di atas al-arsy. Ya. Wallahu alam, Syekhul Islam membawakan bab ini setelah bab ketinggian Allah, bab istiwa di atas arsy, ini untuk membantah sebagian kelompok ya dari kelompok-kelompok alil bid'ah yang mereka ingin mempertentangkan tentang ketinggian Allah dengan kebersamaan Allah. Mereka mengatakan kalau dikatakan Allah tinggi di atas langit, tinggi di atas arsy, loh bagaimana dengan firman-Nya dia bersama kalian di mana saja kalian berada? Apa mungkin ada ayat-ayat yang bertabrakan, bertentangan? Hah? Mungkin enggak? Yakin? Enggak mencela-mencela. Hah? Dengan asing masuk ya apa itu? Hah? Na'udzubillahi min dzalik, kalau dikatakan mencela-mencela. Ya, ayat Quran enggak mungkin ada apa? Pertentangan. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah pembahasan istiwa Allah di atas arsy, tinggi di atas langit, dibawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita tidak ada pertentangan antara ketinggian Allah di atas arsy dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan ilmunya. Zatnya di atas langit, di atas arsy, namun ilmunya di mana-mana. Sebagaimana kata gurunya Imam Syafi'i rahimahullah yang punya kitab Al-Muwatta. Siapa namanya? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Itu inti pembahasan bab ini. Kita baca syarah dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Qaulu ta'ala huwallazi khalaqas samawati ila qauli wa ma ya'yu fiha taqaddama tafsiru. Ayat ini sekali lagi sudah dipelajari sebelumnya. Wa qalu wa huwa makum aina ma kuntum.
Namun intinya di sini dalam kata-kata dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini yang banyak kaum muslimin gagal paham. Wa huwa ma'akum dikira apa? Zatnya Allah di mana-mana, sehingga muncul akidah Jahmiyah Allah di mana-mana. Bahkan saya masih ingat dulu pernah waktu umrah, habis tawaf kita lagi istirahat, pas sholat samping saya orang Mesir, ya. Kemudian kita ya kenalan lah. Tiba-tiba ya dia bahas masalah ini, ya, bahwasanya Allah itu bersama kita di mana kita berada, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Alhamdulillah kita sudah pernah belajar akidah wasitiyah, pernah belajar akidah salaf, kita katakan iqra kamilah. Baca ayatnya secara apa? Lengkap. Jangan wa huwa ma'akum ainama kuntum saja. Kemudian anak katakan bahwasanya redaksi ayat ini yang menjelaskan makna wa huwa ma'akum itu dengan ilmunya. Ya, intinya, dan ini memang fakta yang ada di lapangan demikian. Banyak yang gagal paham tentang ayat ini. Dikira Allah bersama makhluk-makhluknya dengan zatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akidah kelompok Al-Jahmiyah. Ayu huwa ma'akum bi ilmihi. Dia bersama kalian bi ilmihi. Dan nanti akan disampaikan dari ucapan Imam Ahmad bahwasanya awal ayat sebelum wa huwa ma'akum ya'lamu ma yaliju fil ardi sampai akhir awal ayat sebelum ini dan akhir ayat berkaitan dengan ilmunya Allah. Dan ini ijma' ulama salaf. Dan ini sudah juga kita sampaikan dalam pembahasan kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi yang hidup sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh, arti wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya. Raqibun alaikum, dia Allah mengawasi kalian. Syahidun ala a'malikum, menyaksikan apa yang diperbuat oleh kalian. Haitsu kuntum wa aina kuntum, di mana saja kalian berada. Fi barin, di daratan, au fi bahrin, di lautan, fi lailin, di malam hari, au naharin, di siang hari, fil buyut, awil qifar, di dalam rumah maupun di padang pasir. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Makanya dahulu ada ulama salaf yang mengatakan, silakan kalian berbuat maksiat, namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak diketahui oleh Allah. Di mana itu? Coba cari di GPS ada enggak? Hah? Tidak mungkin. La takhfa li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apa-apa. Inilah makna wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya Allah. Sebagian ahli bid'ah mengatakan kalian ahlu sunnah atau salafiyah atau wahabin kata mereka menuduh kita mentakwil, kalian juga mentakwil itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Maka dijawab oleh para ulama, ini bukan takwil, ini zahirnya ayat sesuai dengan redaksi ayat. Ya. Dia bersama kalian itu tidak mesti apa? Nempel, ya, dempet. Dan ini dalam bahasa Arab juga mungkin bahasa kita sesuatu yang sudah apa? Dimaklumi. Kata-kata bersama itu dalam redaksi berbeda-beda maknanya. Misalnya, ini jahe dicampur bersama apa? Air. Ini apa? Bersatu. Paham ya? Namun kalau misalnya ada dalam bahasa Arab ungkapan sirtu wal qamara ma'ana. Aku berjalan bersama rembulan. Apakah rembulan di samping kita? Kita ngerangkul apa rembulan? Kalau terang bulan iya. Ya, bisa dimakan juga. Ini rembulan di atas. Tapi kata-kata kami berjalan bersama rembulan salah atau benar? Benar atau salah? Kata-kata bersama nggak harus apa? Nempel. Ya, misalnya antum ketika safar mengatakan kepada istri antum, ya, aku bersamamu di mana saja aku berada. Boleh tidak mengatakan seperti itu? Tidak ada masalah. Paham ya? Kata-kata bersama tidak harus selalu apa? Nempel.
Ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau antum pernah belajar akidah Imam Abu Hanifah, diantaranya dalam kitab Akidah Imam 4 oleh Syekh Muhammad Khumayyiz disebutkan pembahasan ini. Kata Imam Abu Hanifah ketika membahas wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini seperti engkau mengatakan kepada saudaramu sedangkan engkau jauh dari dia. Aku bersamamu di mana saja aku berada. Itu dengan doanya dia, dengan apalagi sekarang ada alat komunikasi. Ini sekali lagi kata-kata bersama harus apa? Ini bukan ta'wil, memang ini adalah dohirnya. Ayat tersebut dari redaksi awalnya, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini zatnya Allah di atas arsy. Kemudian baru Allah menyebutkan tentang apa? Ilmunya. Dan kata ulama, kalau antum baca ya ayat-ayat yang sudah dibacakan kemarin dan tentang sifat istiwa Allah di atas arsy, ada berapa ayat? 7. Itu hampir ya rata-rata kalau antum baca redaksinya pasti ada masalah pembahasan tentang ilmunya Allah. Entah dalam surat Toha, surat Al-Furqan, surat Yunus, itu ada ya pembahasan masalah ilmunya Allah setelah pembahasan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menjelaskan bahwasanya tidak bertabrakan antara dia, zatnya di atas arsy dengan kata-kata dia apa? Bersama makhluknya. Bersama makhluknya dengan apa? Ilmunya. Nanti akan ada perinciannya lagi, pembagian lagi. Ini kebersamaan secara umum dengan ilmunya Allah, pengawasan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, al-jami fi ilmi ala sawa wa tahta sam'i wa basarihi. Semua makhluk itu di bawah pengawasan Allah, ilmunya Allah. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Semuanya Allah ketahui, Allah dengar ucapannya, Allah lihat, Allah awasi. Yasma' kalamakum wa yara makanakum. Dia mendengarkan ucapan kalian dan mendengarkan kalian di mana saja kalian berada. Wa hadza mahallu syahid minal ayatil karimah. Ini inti pembahasan surat Al-Hadid ayat keempat, bahwasanya fihi isbatul ma'iyatil amma. Ada penetapan kebersamaan Allah secara umum. Umum di sini mencakup semua manusia, yang kafir, yang mukmin, yang ahli sunnah, ahli bidah, ahli maksiat, ahli ta'ah, semuanya di bawah pengawasan Allah. Allah melihat semua mereka, mendengar ucapan mereka semuanya. Dan ini juga sebagai bentuk tahdid kata para al-ulama. At-tahdid ancaman. Ya, silakan berucap seenak kalian, namun ingat Allah apa? Mendengarkan ucapan kalian. Terserah kalian berbuat apa saja, namun ingat Allah melihat perbuatan kalian dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada makna at-tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian ayat surat Al-Hadid ini ditutup dengan firman-Nya, Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini kalau orang mukmin, ini akidahnya. Allah mengetahui segala-galanya. Beda dengan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Namun ketika mereka menghormati imam-imam mereka, mereka mengatakan imam-imam mereka yang 12 itu tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apa. Naudzubillah min dzalik. Kalau ilmunya Allah mereka lecehkan, ilmunya imam-imam mereka apa? Mereka tuhankan. Naudzubillah min dzalik. Ini akidahnya Syiah Rafidah. Makanya sudah kita sampaikan dan kita posting berulang kali, masih percayakah kita dengan Syiah Rafidah yang bersandiwara ingin memerangi Yahudi? Padahal mereka adalah anaknya Yahudi dan akidah mereka luar biasa kufur dan kejamnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik qatalahumullah. Kita pindah ayat yang berikutnya, masih berkaitan dengan tadi al-ma'iyatul amma. Surat Al-Mujadilah ayat ke-7. Wa qalu ta'ala, Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin
illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, dan tidaklah ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Wala adana min dzalik wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidaklah yang lebih sedikit dari itu atau yang lebih banyak kecuali Dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ini intinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa huwa ma'hum aina ma kanu. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang mereka perbuat pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kita baca tafsir dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kata-kata ma yakunu min najwa thalatha. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik. An-najwa as-sirru. An-najwa artinya rahasia. Wal makna ma yujad man tanaja thalatha illa huwa rabi'un wala khamsa illa huwa sadisuhum ay ja'iluhum arba'atan wa ja'iluhum sitta min haitsu innahu subhana yusyarikum fil ittila ala tilkan najwa. Arti tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat, tidaklah 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Maksudnya Allah ikut mengawasi, mendengarkan pembicaraan mereka. Dari yang 5 atau 3, kalau berbisik-bisik, Allah juga ikut mendengarkan ucapan atau bisikan mereka, maka genap menjadi apa? 4 atau 6. Nah, wa taksisu hadainil al-adadain bidzikr li'anna aghlaba adatil mutanajin an yakunu salasatan aw khamsa. Kenapa disebutkan bilangan 3 dan 5 yang berbisik-bisik? Ini wallahu alam kebanyakan yang bisik-bisik itu 3 atau apa? 5. Itu diantara penafsiran sebagian ulama. Disebutkan angka 3, angka 5 karena memang ini yang paling banyak terjadi. Wallahu alam. Au anna sababan nuzul tanaji thalatha fi waqi'atin wa khamsa fi waqi'atin ukhra. Ada pula pendapat yang mengatakan disebut angka 3, angka 5 yang berbisik-bisik itu diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kejadian nyata 3 orang berbicara pada suatu saat atau pada saat yang lain ada 5 orang yang berbisik-bisik. Jadi ini 2 pendapat para ulama namun tidak saling bertentangan. Wa illa, namun intinya wa illa fa huwa subhana ma kulli adadin qalla au katsur. Intinya berapapun jumlah orang yang berbisik-bisik secara rahasia, Allah bersama mereka. Bersama dengan apanya? Ilmunya, pendengarannya, pengawasannya. Walihada qala ta'ala, makanya Allah mengatakan wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'ahum. Tidaklah kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah, Dia bersama mereka. Ini intinya, huwa ma'ahum aina makan. Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Kalau ayat sebelumnya huwa ma'akum aina ma kuntum, maknanya sama. Allah menjelaskan di sini tentang kebersamaannya dengan ilmunya, dengan pengawasan pendengarannya. Wal aqal min anal adadil madhkur kal wahid wal istain wal aktsar minhu kasita wa sab'a illa huwa ma'ahu. Ya, angka berapapun 1, 2 atau 6 atau 7 kecuali sekali lagi Allah bersama mereka. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya'lamu ma yatanajawna bihi wa la yakhfa alaihi syai'un minhu. Allah mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna salisihima. Apabila kalian ada 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Ini diantara akhlak kaum muslimin, akhlak Rasulullah SAW. Ya, atau kurang atau lebih dari itu tidak boleh. Ya, sekali lagi,
ini di antara adab al-islami, kalau ada ya 3 orang berkumpul satu majelis, jangan sampai 2 orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak mendengarkannya. Dikhawatirkan akan muncul syaitan, kemudian su'udon. Atau mendengar tapi dengan bahasa yang nggak dipahami orang ketiga. Oh, doa. Paham ya? Misalnya ada 1 orang baru ya ikut pengajian, yang 2 sudah fasih bahasa Arab, ngobrolnya bahasa Arab, yang ketiga nggak paham. Paham? Dikhawatirkan Yang ketiga ini nanti su'udon. Ini enggak ngerasain, enggak buat makar jahat. Hati-hati. Atau mungkin yang lain, ya 3 orang berbeda sukunya. 2 orang dari Surabaya, 1-nya mungkin dari Kalimantan, ya. Yang 2 ini pakai bahasa Surabaya. Ya, tentunya nggak paham yang dari Kalimantan atau dari daerah lain. Ini berbahaya juga. Khawatir timbul su'udon nantinya. Ini dilarang dalam al-Islam. Kemudian kata Syekh lagi, qalal mufassirun. Ahli tafsir berkata, innal munafiqin wal yahuda kanu yatanajawna fima bainahum. Ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat tadi mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafiqin, orang-orang Yahudi, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi, al-mujrimin al-ghasibin. Semoga Allah memecah belah barisan mereka. Allahumma syatit samlahum wa farik jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim. Dan semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza. Dan semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dan memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang masih hidup. Nah, berkaitan dengan ini alhamdulillah sudah kita banyak posting, sudah kita sampaikan juga dalam muhadharah. Ini taksil ya, ilmu yang berkaitan dengan pembahasan jihad dan sebagainya. Ya, silakan didengarkan lagi kajian kita masalah ini. Sekali lagi, kita di saat-saat seperti ini memang perlu taksilul ilmi, memondasi ilmu yang berdasarkan qala wa qala Rasul dan pemahaman para salafus saleh, para ulama ahlussunnah yang memang di atas qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syubhat luar biasa banyaknya, baik dari luar maupun dari dalam. Meskipun kejadian ini bukan sekali ini saja, sudah berulang kali. Ya, cuma namanya fitnah itulah tughorbil. Fitnah itu mengayak, menfilter. Mana yang di atas al-haq, mana yang di atas kebatilan. Mana yang selalu berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para salaf, dengan yang tidak. Ya. Kemudian juga yang lebih parah dari yang dulu-dulu, ini muncul fenomena-fenomena yang naudzubillah min dzalik. Contoh ya, ini masalah boikotan produk ya, orang-orang Yahudi. Sampai kepada anak kecil pun naudzubillah min dzalik. Yang ucapannya kita dulu nggak pernah mendengar. Alhamdulillah, saya pribadi sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin kurang lebih 15 tahun yang lalu, kita sering membantah di majalah syubhat-syubhat kelompok-kelompok harokah. Kelompok-kelompok at-takfirin, harokin, jihadiyin. Di antara ucapan keji kotor mereka suka menuduh ulama ahlussunnah antek Yahudi. Contoh Syekh Albani rahimahullah yang menfatwakan hendaklah mereka yang dijajah di Gaza terutama untuk mereka hijrah misalnya. Ketika muncul fatwa itu, langsung mereka ramai-ramai menuduh Syekh Albani antek Yahudi. Nah, ini dulu kita hanya dengar dari orang-orang harokiyin, dan itu pernah kita bantah di majalah seterusnya. Namun sekarang ini muncul bahkan dari anak kelas 2 SD. Ini kenyataan, fakta yang ada. Ada di sekolah, temannya yang enggak ikut memboikot karena makan yang dituduh itu produknya Yahudi, menuduh ini temannya, ini masih kelas 2 SD, sudah berani nuduh orang lain. Katanya si fulan itu membela Israel dengan istilahnya dia. Paham ya? Ini anak SD, sopo yang ngajari? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Rasul ya, kalau nggak bapak, ya mungkin ustadz bapak. Naudzubillahi min dzalik. Kalau ustadznya saja sudah banyak ruwet, apalagi jamaahnya. Apalagi naudzubillahi min dzalik, ini anak kecil.
Bisa nggak dia berfatwa sendiri seperti itu? Hah? Ini sekali lagi naudzubillah fenomena yang sangat amat memprihatinkan. Yang dulu sekali lagi belum kita dengar dari orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Namun sekarang sudah anak kecil sudah berani nuduh yang nggak sependapat dengannya masalah memboikot produk yang dituduh dari Yahudi dengan apa? Oh, berarti ya fulan ini membela apa? Israel. Naudzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan ini kita ingin sedikit sampaikan. Paling tidak kita tahu yang hak, ya. Dan sudah kita sampaikan sebetulnya pada waktu kajian hari Ahad kelima kemarin tentang masa ini, tentang fatwa ya Lajnah Daimah dan juga Syekh Shalih bin Fauzan, ulama-ulama ya besar abad ini, yang mereka semuanya sepakat mengatakan hak boikot produk kafir itu wewenang pemimpin kaum muslimin. Ya, ini hukum asalnya demikian. Misalnya pemerintah mengatakan boikot produk ini, maka seorang muslim, rakyat, sami'na wa ata'na, sebagai bentuk ati Allah wa ati'u ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu tambahannya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada sedikit perincian. Semoga bermanfaat kita sampaikan di sini. Ini sudah berapa hari yang lalu ada di medsos beliau. Kata beliau, yas'aluni akhi anil muqata'ah lil muntajati wa nahwiha hadil ayyam. Ada seseorang saudaraku bertanya kepadaku tentang hukum boikot produk tadi orang-orang kafir dan yang semisalnya pada hari-hari ini. Fa'akul wahya nau'an. Boikot di sini ada dua macam. Al-awwal muqata'atun li syarikatin yamlikuha muslimun. Memboikot produk-produk atau perusahaan-perusahaan. Memboikot perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Wa ya'mal fiha al-muslimun. Perusahaan-perusahaan di situ para pekerjanya kaum muslimin. Wala tudaimu as-sahayina. Tidak ada bantuan dari mereka kepada Zionis Yahudi. Wa dharal muqata'a kullihi au julli ya'udu 'alal muslimin. Kalau perusahaan-perusahaan ini diboikot, madaratnya kembali kepada kaum muslimin. Ya. Walau kanati syarikatul yamlikuha kuffar. Meskipun perusahaan ini ya anak dari ya induk dari perusahaan kafir. Tapi kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam YouTube beliau, kadang orang bodoh tentang masalah tijarah. Sekarang ini semuanya serba asbun, naudzubillah min dzalik, illa ma rahimallah. Ya, ustadznya saja asbun, apalagi jamaahnya, naudzubillah min dzalik. Terkadang dia tahu mana itu perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh kaum muslimin, meskipun namanya ngambil dari apa? Luar sana. Dikira apa sama saya dihukumi satu. Ya, diboikot semuanya. Ini yang disayangkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Walau katil musyrakatul yamliku hal kufar fahadil muqata' laisa fiha maslahat lil muslimin. Memboikot supaya tidak ada kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wa inna ma fiha id'afu iktisadil muslimin. Bahkan akan menjatuhkan perekonomian kaum muslimin. Di sini juga ada perlu disampaikan hati-hati, apalagi banyak juga yang mungkin menyusup perang perdagangan bisnis ya yang bukan dari produk Yahudi pun dikatakan dari siapa ya. Dan ini sudah pernah terjadi, anak pernah dengar sendiri ya. Salah satu ustadz besar hafidhallahu taala cerita bahwasanya ada salah satu orang haroka menuduh salah satu perusahaan yang dimiliki oleh yang mendonasikan uangnya kepada dakwah salafi, dituduh perusahaannya ini apa? Milik Yahudi. Paham? Dan langsung ditegur langsung. Nggak ada buktinya. Paham ya? Ini sekali lagi hati-hati. Antum kalau sampai menuduh perusahaan ini dari Yahudi membantu Zionis sedangkan tanpa bukti, dosanya berapa antum kalau diikuti oleh orang lain? Al ilmu qoblal qoli wal amal. Ittaqid dzulma. Hati dengan apa? Kedzaliman. Paham ya? Ahli ilmu qablal qawli wal amal. Ya. Sebagaimana pesan dari
Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan buduran mazai. Jangan tergesa-gesa, jangan menjadi provokator. Seperti yang pernah kita ceritakan, satu orang awam datang ke kita mengatakan, Ustadz, saya baru ngobrak-ngabrik tokoh fulan, ya, non muslim lah, orang kafir. Kenapa kalau dia obrak-abrik? Iya, dia menjual produk yang ada, ya mungkin dari orang kafir yang ada babinya. Anda tanya, dari mana antum tahu? Ini dari SMS. Nggak tahu siapa yang SMS itu. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali harus apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Beda kalau negara yang sudah apa? Menyebutkan, pemerintah ya, pemerintah resmi menyebutkan, mereka tahu itu dari mana. Paham? Dan mereka, kata para ulama, ini wewenangnya pemerintah kaum muslimin, bukan sembarang orang. Jadi sekali lagi hati-hati. Yang kedua kata Syekh, muqata'atun limuntajat syarikat yamliku hakufat wa tuda'im asahayina. Memboikot produk-produk perusahaan yang memang dimiliki oleh orang kafir dan dijadikan hasilnya untuk membantu Zionis Yahudi qatalahumullah. Awli muntajat min dualin tuda'im asahayina. Jelas-jelas ini membantu Zionis qatalahumullah. Fahadhihi idza aradal fardu muqata'ataha falahu dzalik. Kalau individu mau memboikot untuk dirinya atau untuk keluarganya, tafadhalu, silakan. Paham? Kata beliau, wa dzalika khair, itu baik. Tapi dengan syarat apa? Tahu betul itu apa? Produk. Nah, karena secara asal hukumnya jual beli apa? Halal, kata para ulama. Syekh Utsaimin sebagai Syekh Shalih bin Fauzan, Rasul bermuamalah dengan Yahudi, padahal mereka juga apa? Memerangi Islam dan kaum muslimin. Sampai Rasul meninggal, baju besi tergadaikan di tangan Yahudi. Kemudian wadzalika khairun wa yujar alai. Ya, maka insyaallah dia diberikan pahala atas apa? Istihadnya tersebut, wa asallaha an takuna fi faidah. Namun ini yang paling kita tegaskan. Amma ilzamun nas, adapun mengharuskan kepada orang lain, ya, wa tajrimu malam yuqati, menganggap dosa orang yang tidak memboikot sesuai dengan pendapatnya tadi, bahkan menuduh yang nggak memboikot ikut membantu Yahudi. Ini tuduhan yang naudzubillah min dzalik, kabrat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Wa tahrimil bai' wasyira, mengharamkan jual beli, ya, dengan tadi alasan memboikot produk orang kafir. Falaysa dzalil afrad, tidak boleh bagi apa? Individu-individu. Bal yarji fi ila wulatil amr, ini kembali kepada apa? Pemimpin kaum muslimin minal ulama wal hukam. Kerjasama antara para ulama dan apa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, nggak bisa hanya seorang alim cuma bisa fatwa. Namun yang ngetok palunya boikot, ini baru siapa? Pemimpin pemerintah kaum muslimin. Dan sekali lagi mereka yang memang berhak. Fahuwa minal ahkami syariah. Dan ini termasuk hukum-hukum syariat wa minal masalih al-amma allati maraddu ilaihim. Dan kemaslahatannya dikembalikan kepada mereka. Dan saya kasih dalil kenapa harus dengan pemimpin kaum muslim. Seperti yang kita katakan tadi, Ahlus Sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, nadur ma sunnah itu dar. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kalau ada orang alim misalnya mengatakan boikot semua, pokok boikot sudah, nggak perlu pemimpin misalnya, maka kita katakan tadi ucapan seorang alim bukan apa? Dalil. Kita bawakan dan sudah alhamdulillah kita sampaikan pada kajian Sabtu subuh, ya, 2 bulan yang lalu, sebelum adanya kejadian ini. Ada pembahasan kajian Sabtu subuh itu masuk Islamnya seorang sahabat Rasul yang bernama Tsumamah radhiyallahu ta'ala anhu dari negeri Yamamah. Ya, lafadznya diantaranya ketika beliau sudah masuk Islam, beliau masuk ke kota Makkah untuk umrah dan beliau mengatakan kepada kaum musyrikin jahiliyah, ya, wallahi la yati ilaikum habbatu hintatin ilaikum hatta ya'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau ini Sayyidul Yamamah. Beliau ini tokohnya penduduk negeri Yamamah. Yamamah itu daerah Riyadh kurang lebih sekarang ini. Ya, ketika beliau sudah masuk Islam, dia kan tokoh. Ya. Beliau mengatakan kepada kaum musyrikin, demi Allah, tidak mungkin datang kepada kalian sebiji gandum dari Yamamah kepada kalian sampai Rasul mengizinkan. Ini salah satu dalil boikot itu ini. Tapi dengan siapa? Izin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau langsung aku boikot kalian. Tidak, sampai Rasul apa? Mengizinkan kepada kalian. Dan ini sekali lagi juga berkaitan seperti semisal dengan pembahasan masalah pengumuman Idul Fitri, Idul Adha. Bisa ndak ormas atau ketua takmir mengumumkan besok puasa besok Idul Fitri, tanpa wewenang pemimpin kaum muslimin? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, taro an-nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal. Fasama, beliau pun puasa. Wa amaron nas bisyamihi. Lalu apa? Rasul yang memerintah, bukan Abdullah bin Umar yang ngumumkan dulu. Paham ya? Ini mirip ya, karena ini mirip. Ini wewenang apa? Pemimpin kaum muslimin, atau kalau dalam bahasa agamanya asyasa syariah, termasuk siasa syariah, politik Islam itu, ini diantaranya apa? Wewenang pemimpin kaum muslimin, karena mereka yang paling tahu. Kalau individu-individu muncul tadi asbun-asbun saja. Namun yang paling tadi berbahaya sampai apa? Menuduh orang lain sebagai pendukungnya Yahud. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini syubhat-syubhat sebetulnya dulu hanya diucapkan oleh orang-orang apa? Al-Haraki. Meskipun agak beda sedikit. Contoh ya, kelompok teroris dahulu kalau ngebom gedung Amerika dan sebagainya, itu diantara alasannya apa? Untuk membela Palestina. Apakah ketika kita nggak membela teroris itu kita dikatakan membela Yahudi? Naudzubillah min dzalik. Mirip sebetulnya. Ya, memang dari sanalah muncul hal-hal seperti ini. Paham? Jadi sekali lagi hati-hati dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Yang nggak ikut mendukung jihad Hamas di Palestina dikatakan pendukung Yahudi, atau istilah mereka Israel dituduh apa? Murji'ah. Dituduh ini adalah apa? Kejahatan yang terbesar di abad ini. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Ini kurang lebih sama syubhatnya dengan alil bidah. Kalian ini nggak cinta Rasul, kenapa kalian nggak mau sholawat naria, nggak mau sholawat dan itu? Naudzubillahi min dzalik. Ini kita apa? Naudzubillahi min dzalik. Kita sholat juga sholawat, tapi kita nggak mau mengucapkan sholawat seperti itu. Kenapa dalilnya? Kenapa alasannya? Kenapa? Apa kita menihilkan sholawat secara mutlak? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini antum bisa lihat waktu kita membantah kurang lebih 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang kurang lebih di majalah menepis tuduhan dan seterusnya orang-orang harokah seperti itu, kita dituduh menihilkan jihad. Naudzubillah min dzalik. Ini kita sampai ke waktu itu. Ini sama dengan yang menuduh kita nggak mau sholawatan. Padahal kita nggak mau sholawatan yang syirik atau yang bid'ah, itu kita nggak mau. Sama juga dengan jihad, kita nggak mau jihad yang bid'ah, jihad yang tidak apa? Syar'i. Kita mohon kepada Allah semoga Allah matikan kita dalam keadaan syahid. Ya. Namun kita mau jihad yang syar'i, sebagaimana kita mau sholawat yang syar'iyah, mau sholat yang syar'iyah, dan seterusnya. Ini ahlu sunnah nadur masunnah itu darat. Jangan hanya apa? Modal semangat perasaan yang tidak didasari oleh qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma sekali lagi yang sangat memprihatinkan tadi, sampai anak kelas 2 SD sudah berani menuduh apa? Yang nggak mau boikot produk yang dia katakan dari Yahudi itu mendukung Israel, kata istilahnya dia, ataupun naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi luar biasa
syubhat sampai masuk ke anak-anak yang sekali lagi khatibun nas biqadri uqulihi. Wallahu taala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin kita sampaikan juga sekali lagi kembali kepada tahsilul ilmi, pondasi ilmunya ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam menyikapi fitnah akhir zaman. Kembalikan semuanya kepada dalil qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Di antara masalah boikot tadi, sekali lagi kita ingin tegaskan, kalau tadi masalah memboikot secara umum ini wewenang pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin sudah mengatakan boikot produk ini dan itu, kalau antum masih beli misalnya, antum bisa berdosa karena apa? Memaksiati pemimpin kaum muslimin. Namun kalau tidak ada seruan dari pemimpin pemerintah kaum muslimin, kalau mau individu tidak mau membeli dan sebagainya, haknya dia. Tapi kalau misalnya sampai menuduh orang lain yang nggak sependapat dengannya itu anteknya Yahudi, mendukung Yahudi, mengatakan berdosa, memboikot orang tersebut, naudzubillah min dzalik, ini sudah apa? Melampaui batas. Sekali lagi bedakan antara memboikot secara umum dengan secara individu tidak mau membeli. Hak antum. Antum nggak mau makan silahkan. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan sedikit pembahasan. Qaulal mufassirun, berkata para ulama tafsir, innal munafiqin wal yahuda kanu yatanajawna fima bainahum. Sesungguhnya orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi, mereka berbisik-bisik di antara mereka, antara munafik dan Yahudi. Ini juga perlu kita sampaikan lagi. Di antara tuduhan kelompok-kelompok harokiyin yang nggak mendukung jihadnya mereka, dituduh munafikin. Dikiaskan dengan munafikin di zaman Rasulullah SAW, naudzubillah min dzalik, beda jihadnya orang harokah dengan jihadnya apa? Rasul para sahabat. Jihadnya Rasul para sahabat jihad yang syar'i, beda dengan jihad mereka yang tidak syar'i. Para ulama pun nggak mendukung apa? Jihadnya mereka misalnya. Naudzubillah min dzalik, mau muncul tuh banyak tuduhan, dituduh murji'ah yang nggak ikut mendukung jihad mereka, itu murji'ah, dituduh munafik, dituduh apa? Yakhdhulul muslimin, nggak mau membantu kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik, tuduhan-tuduhan dusta ala harokiyin. Nah, mereka orang Yahudi dan munafikin berbisik-bisik, wa yuhimunal mu'minin annahum yatanajawna fima yasuhum, dan memancing orang-orang beriman bersuudzon kepada mereka. Orang munafik Yahudi berbisik-bisik, orang mukminin tidak mendengar ucapan mereka. Ini untuk apa? Istilah menteror orang-orang beriman, bahwasanya mereka berbisik-bisik ini untuk membuat makar terhadap orang-orang yang beriman. Fayahzanuna lidzalik, sehingga orang beriman bersedih hati. Lidzalika falamma tala dzalik wa katsura syakau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Yahudi, orang munafikin, memang inilah kelakuan orang Yahudi. Orang Yahudi terus akan mengganggu kaum muslimin. Walan tardo angkal Yahudi walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara sampai kalian umat Islam mengikuti ajaran mereka. Qatalahumullah. Cuma yang aneh bin ajaib dari orang-orang harokah, mereka, terutama tokoh-tokoh mereka, menganggap permusuhan dengan Yahudi bukan permusuhan di atas agama, perebutan apa? Tanah saja. Seperti yang sudah kita nukilkan dari ucapan Hasan al-Banna, Qardawi dan seterusnya. Cuma kenapa kok mereka yang nuduh kita antek Yahudi, padahal kita mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi permusuhan di atas agama. Kita yakini firman Allah, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati orang yang paling keras sengit permusuhannya dengan orang beriman, orang Yahudi. Ini yang kita yakini. Cuma kita melawan Yahudi, berperang berjihad melawan Yahudi sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar model semangat saja. Naudzubillahi min dzalik. Karena kata beliau, fayahzanuna lidzalik falamma tala dzalik wa katsura syaqqa Rasulullah. Ketika orang Yahudi, orang munafik berbisik-bisik terus di hadapan orang beriman, mereka orang beriman pun mengeluhkan hal itu kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum alla yatanajau dunal muslimin. Maka Rasul pun memerintahkan mereka untuk tidak berbisik-bisik lagi. Falam yantahu andalik, namun mereka tetap berbisik-bisik. Wa adu ila munajatihim fa anzalallahu hadil ayat. Maka Allah pun turunkan ayat tadi, surat Al-Mujadilah, sebagai bentuk ancaman terhadap mereka. Allah tahu pembicaraan rahasia mereka. Wa qalu ta'ala aina makam. Ini intinya, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Maknau ihatatu ilmihi, maksudnya ilmunya Allah meliputi mereka. Bikuli tanajin yaqa minhum fi aimaka. Allah mendengar, mengetahui apa pembicaraan mereka di mana saja mereka berada. Yukhbiruhum subhana bima amilu. Allah mendengar apa yang mereka bicarakan, dan Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka perbuat pada hari kiamat. Wa yujazihim ala dzalik. Wa fi hadza tahdidun lahum wa taubih. Ini adalah ancaman dan celaan untuk mereka, terutama Yahudi dan munafikin. Dan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini sekali lagi ayat ini turunkan kepada siapa? Yahudi dan al-munafiqin. Ini sebetulnya pelajaran bagi kita sampai detik ini. Di antara al-munafiqin syiar Rafidah. Bukankah kita Ahlussunnah paham sekali di antara akidah syiar Rafidah apa? Apa di antara akidah syiar Rafidah? At-taqiyah. Taqiyah sama dengan apa? An-nifaq, kemunafikan. Kok masih percaya dengan apa? Propaganda mereka, naudzubillah min dzalik. Terutama dari Hamas tersebut yang dikritik oleh para ulama, dikarenakan mereka sejak dahulu demikian. Dan kerjasama mereka tersebut kerjasama bukan sekedar urusan dunia. Memang akidahnya dari awal seperti itu, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan tokoh mereka Hasan al-Banna. Itu akidah mereka, takrib baina sunnah wa syiah, mendekatkan antara syiah dan apa? Sunnah. Sekali lagi naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang munafikin kerjasama sama apa? Mereka. Asyahid intinya minal ayat anna fiha itsbata ma'iyatil li khalqihi. Terdapat penegasan, penetapan kebersamaan dengan makhluknya, wahya ma'iyatun amah. Ini namanya ma'iyah amah, kebersamaan secara umum. Nanti akan ada kebersamaan secara khusus insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang makna kebersamaan Allah secara umum yaitu al-ihata wal ilmu bi jami' a'mali. Allah mengetahui, mendengar, melihat semua perbuatan mereka, semua perbuatan manusia, yang muslim, yang kafir, semuanya sekali lagi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya tadi, walihada yaqulul Imamu Ahmad rahimahullah. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, iftatahal ayata bil ilmi wahtatamaha bil ilmi. Dua ayat tadi, surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Al-Mujadilah ayat yang ketujuh, diawali dengan pembahasan ilmunya Allah, kemudian ditutup dengan pembahasan ilmunya Allah. Maka makna dia bersama kalian, dia bersama mereka, di mana saja kalian mereka bersama Allah, itu kebersamaan dengan apa? Ini tafsirnya ulama salah, ijma salah. Mentafsirkan wahwa ma'akum dengan kebersamaan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas akidah manhaj salaf sampai akhir kita nanti, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di Gaza, di Palestina, dan Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan yang bersama mereka. Qatalahumullah. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.